Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Erdenuciran dari kelas 12.1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalur diplomasi. Nah, alur perjuangan diplomasi bangsa Indonesia ini diawali dengan perjanjian Linggarjati, lalu dilanjutkan dengan agresi militer satu, terus dilanjutkan dengan perjanjian Renville, lalu ada agresi militer 2, lalu ada serangan umum 1 Maret, dan dilanjutkan lagi oleh perjanjian Romroyen, dan terakhir konferensi Meja Bundar. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak berakhir. Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia berusaha untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Dalam periode ini, bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur militer dan diplomasi. Beberapa peristiwa penting dalam upaya diplomasi dimulai dari Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi Meja Bundar atau KMB yang mengakhiri konflik dengan pengakuan resmi dari Belanda. Perjanjian Linggarjati berlangsung pada 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, antara Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Belanda yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Perjanjian ini mengakui kemerdekaan Indonesia secara terbatas, hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan akan berada dalam Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Lanjut, ada agresi militer Belanda 1. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1, menyerang wilayah-wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti Sumatera dan Jawa. Akibat serangan ini, pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Serangan ini mendorong dunia internasional untuk menekan Belanda, sehingga PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Oke, selanjutnya ada Perjanjian Renville. Setelah intervensi KTN, perundingan dilanjutkan di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat pada 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Isi dari perjanjian Renville yang sangat penting adalah 1. Garis Van Mook. Garis ini memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda. Wilayah Indonesia hanya diakui di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Sumatera. Sementara Belanda menguasai wilayah lain yang lebih luas. Garis demarkasi ini dikenal sebagai Garis Van Mook. Kedua, ada pengosongan wilayah gerilyawan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda selama agresi militer 1 yang meliputi sebagian besar Jawa dan Sumatera. Hal ini sangat merugikan Indonesia karena mempersempit wilayah yang dikuasai Republik Indonesia. Yang ketiga, gencatan senjata. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran sementara, namun perjanjian ini tidak menjamin solusi permanen atas konflik. Nah, perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena semakin mempersempit wilayah yang diakui sebagai Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia harus menerima kehilangan wilayah yang strategis secara ekonomi dan militer. Oke, selanjutnya ada agresi militer Belanda 2. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 dengan menyerang Yogyakarta, ibu kota sementara Indonesia. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan TNI dan menangkap para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta. Namun sebelum tertangkap, Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawinegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera. Nah, lanjut ada serangan umum 1 Maret 1949 sebagai respons terhadap klaim Belanda bahwa TNI telah hancur. Jenderal Sudirman bersama Kolonel Soeharto merencanakan serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih kuat dan belum hancur. Serangan ini memberi tekanan pada Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Perjanjian Romroyen.
Setelah serangan umum 1 Maret, Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan yang berlangsung pada 7 Mei 1949 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dan sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Isi perjanjian Van Rooyen antara lain: 1. Pengambilan Yogyakarta. Belanda sepakat untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dan ini merupakan poin penting karena Yogyakarta dianggap sebagai simbol perlawanan dan kedaulatan Republik. Kedua, penghentian operasi militer. Belanda sepakat untuk menghentikan semua operasi militer terhadap Indonesia yang termasuk menghentikan agresi militer 2 dan menarik pasukan Belanda dari wilayah yang masih dikuasai mereka. Pembebasan pemimpin Indonesia. Poin ketiga, para pemimpin politik Indonesia yang ditahan selama agresi militer 2, termasuk Soekarno dan Hatta, akan dibebaskan dan dipulihkan kedudukannya. Yang keempat, persiapan untuk konferensi meja bundar atau KMB. Kedua belah pihak sepakat dan melanjutkan perundingan di konferensi meja bundar guna menyelesaikan konflik dan menentukan status akhir hubungan Indonesia-Belanda. Oke, yang terakhir, konferensi meja bundar atau KMB berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sementara Belanda diwakili oleh Van Marsevin. Hasil KMB sangat penting bagi Indonesia. Oke, poin pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pengakuan ini diberikan pada 27 Desember 1949, menandai berakhirnya perjuangan panjang Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan penuh. Selanjutnya ada pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia dibentuk sebagai negara serikat yang terdiri dari berbagai wilayah, termasuk negara Indonesia Timur, dengan Soekarno sebagai Presiden RIS. Uni Indonesia Belanda. RIS, poin ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk sebuah uni yang dibentuk oleh Ratu Belanda. Uni ini bersifat longgar dan lebih bersifat simbolis. Poin keempat, masalah Irian Barat. Persoalan Irian Barat tidak diselesaikan langsung dalam KMB, tetapi ditunda hingga 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dengan hasil KMB, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya dan Belanda secara resmi mengakhiri klaim mereka atas wilayah Indonesia. Dengan demikian, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi yang dimulai dari Perjanjian Linggarjati hingga KMB adalah proses panjang yang melibatkan negosiasi dan tekanan internasional. Perjanjian Renville dan Rom-Royan merupakan titik penting dalam proses ini. Meskipun Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, namun hasil diplomasi Rom-Royan dan KMB berhasil membawa pengakuan penuh atas kedaulatan Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.